jika temperaturnya sangat dingin, jika temperaturnya itu hangat, maka fan speed-nya moderate. Nah, ini kan hanya bisa dicapai saat terjadi proses linguistik di sini. Jadi contoh nih, misalkan setelah si AC mengukur kondisi ruangannya, ternyata setelah diukur nilainya itu katakanlah misalkan 27 derajat Celcius gitu ya. 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius itu adalah nilai numerik kan. 27 derajat Celcius itu nilai numerik. Nah, nanti 27 derajat Celcius itu pada sistem fuzzy, dia akan diklasifikasikan nih. 27 derajat Celcius itu apakah dia termasuk cold, apakah dia termasuk warm, apakah dia termasuk hot. Oh, misalkan dia termasuk warm gitu ya, 27 derajat Celcius, dia termasuk warm. Nah, setelah dia diklasifikasikan sebagai warm atau hangat, maka akan diaplikasikan rule-nya. Jika temperaturnya itu warm, maka fan speed-nya adalah moderate gitu. Gitu. Jadi angka numerik itu harus diubah dulu ke linguistik via via apa namanya nih, via membership function fuzzy ini. Setelah itu akan diaplikasikan rule jika maka moderate gitu ya. Misalnya dia moderate nih. Nah, nanti dari linguistik moderate ini diubah lagi menjadi numerik gitu yang kita sebut sebagai defuzzification gitu. Jadi kalau dia moderate kan span speed-nya harus moderate nih. Jika temperaturnya hangat, tadi kan kita input nih. Oh, 27 derajat Celcius gitu, terklasifikasikan sebagai hangat. Maka kipas AC akan bekerja secara moderate gitu ya. Cuman balik lagi, namanya mesin itu kan dia tidak mengerti bahasa linguistik manusia. Nah, moderate ini harus diterjemahkan lagi menjadi angka gitu. Jadi dari angka diterjemahkan ke linguistik bahasa manusia diterjemahkan menjadi apa menggunakan rule jika maka. Nanti linguistik ini diterjemahkan lagi menjadi number atau numerik gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai defuzzification. Nah, makanya ketika dia mendefinisikan moderate, nanti sistem akan menerjemahkan seberapa moderate dia harus berputar gitu ya. Itu diterjemahkan di angka gitu. Contohnya, oh dia harus berputar pada 1000 rpm gitu misalkan. Ya udah. Jadi kalau 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 misalkan 27 dia tergolong hangat, kalau hangat kecepatan kipas akan moderate, moderate itu seberapa moderate gitu. Itu diterjemahkan lagi menjadi angka dan dia akan berputar secara berdasarkan hasil moderate ini gitu. Itu yang disebut sebagai defuzzification dan itu juga ada rumusnya ya, rumusnya. Jadi moderate itu seberapa moderate gitu. Seberapa moderate perputarannya. Jadi beda suhu, maka kecepatannya juga akan semakin beda. Ya, beda. Antara misalkan contohnya kecepatan suhu misalkan 27, katakanlah ini kecepatan mesinnya nanti moderate, moderate-nya itu ada di angka 1000 gitu misalkan. Dan ini kan tergolong hangat nih, warm gitu ya. Dan ini kecepatan moderate gitu, misalkan warm gitu. Tapi kalau misalkan suhunya berubah jadi 28 derajat Celcius, ini juga masih tergolong warm. Cuman kecepatan kipas ini bisa berubah. Tidak lagi 1000, mungkin jadi 1100 gitu ya. Nah itu, jadi sama-sama warm, tapi kecepatannya sama-sama moderate ya. Nah itu, jadi sama-sama warm, sama-sama moderate ya, suhunya tergolong warm, 27, 28 sama-sama warm, dan 1000, 1100 ini sama-sama moderate, tapi kecepatannya bisa berbeda gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan fuzzy gitu ya. Seberapa moderate itu tidak nilainya itu tidak biner. Nah, jadi kalau Anda menggunakan sistem fuzzy untuk merancang IoT lah, katakanlah suatu merancang mesin, maka proses kerja mesin itu dia tidak akan eksak gitu. Kalau eksak bentuknya gimana, Pak? Eksak contohnya gini, misalkan 20 gitu ya, 20 sampai 28 derajat Celcius ini tergolong warm gitu ya. Nah, kalau eksak, model yang eksak atau tidak fuzzy, maka kalau dia warm, kecepatannya adalah misalkan
1500 rpm gitu misalkan ya. Ya, 1500 rpm itu misalkan kecepatan mesinnya gitu ya. Nah, mau dia nilainya 20, mau dia nilainya 28, mau dia nilainya 27, mau dia nilainya 26, itu dibaca sistem sebagai hangat aja gitu. Dan dia pasti berputar secara 1500 rpm gitu ya. Gitu. Tapi kalau pakai fuzzy, range antara 20 sampai 28 itu kecepatannya bisa beda gitu. Nanti dampaknya kemana, Pak? Dampaknya itu adalah kecepatan pendinginannya, terus dampaknya ke hemat energinya. Dengan menggunakan fuzzy, kita bisa lebih menghemat energi. Kenapa? Karena perputarannya bisa kita kurangi gitu. Nah, ini disebut dengan fuzzy ya. Jadi nilai itu tidak eksak. Kalau eksak, ya kalau nilai hangat, ya tergolong angka hangat, maka dia berputarnya 1500 saja terus gitu. Mau dia turun, suhunya jadi 20, mau dia naik suhunya jadi 28, dia tetap aja 1500. Hanya itu misalkan sudah dingin, ya itu malah jadi tambah dingin gitu. Malah jadi tambah. Nah, kalau 28, 1500 ya proses pendinginannya jadi lama gitu. Nah, jadi kalau dengan fuzzy, dia bisa mempercepat pendinginan, bisa memperlambat pendinginan ketika suhunya sudah pada batas bawah tertentu gitu ya. Oke, itu tiga prinsip fuzzy yang perlu Anda ketahui. Jadi, Anda pertama harus bikin dulu linguistik fuzzy, jadi menerjemahkan angka menjadi dingin, hangat, panas gitu ya. Apalagi misalkan baik, tidak baik gitu ya. Memuaskan, tidak memuaskan, misalkan itu terkait dengan jasa, itu harus diterjemahkan di fuzzy. Setelah itu, Anda harus bikin if then rules-nya, dan terakhir harus diterjemahkan kembali menjadi numerik gitu. Itu tiga prinsip dasar dari fuzzy ya. Makanya ini populer banget nih fuzzy ini IoT populer banget untuk prediksi apa yang harus dilakukan gitu. Sini, nggak ada. Yang ngerjain fuzzy siapa kemarin Hafiz ya. Iya Pak, Oke, udah sampai mana Hafiz ngerjain fuzzy-nya? Ini kok cek cek. izin Pak masih nyusun proposal Pak. Oh iya, Belum mulai-mulai banget jadi ya. belum exercising. Ah, Ya udah. Ini saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh nih, sebenarnya fuzzy ini populer nih. Jadi di Kaggle itu ada satu, kalau Anda belajar fuzzy ada satu 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 example yang cukup populer gitu. Sama kayak kayak belajar data mining kan yang populer itu adalah iris ya, dataset iris, bunga iris. Tapi kalau misalkan di fuzzy yang populer itu adalah tipping. Tipping ya. Tipping ini maksudnya tips ya, ngasih tips gitu. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini fuzzy inference system. Nah, coba lihat. Dia dia juga selain disebut fuzzy logic ya, kalau dia menggunakan rules seperti ini ya, rules seperti ini dia sebut sebagai fuzzy inference system. Nanti secara lebih detail Anda bisa baca lah, yang terutama yang ngerjain pakai fuzzy Anda bisa baca rumus-rumusnya ini gitu ya. Tapi di pertemuan data analitik saya tidak akan jelaskan secara detail ya proses perhitungan ini, tapi nanti kita mungkin pakai yang instan aja untuk apa namanya kurang lebih library untuk menghitung fuzzy gitu ya. Jadi eh, ada fuzzy gitu ya, ada kasus fuzzy. Jadi ada quality, ada service, ada tip di sini. Jadi kurang lebih kasusnya itu gini. Di sini. Jadi di sini ada quality ya.
Terus di sini ada service, ya. Nah, di sini ada tip, tip gitu ya. Jadi Anda bayangkan di suatu restoran, ya, di suatu restoran gitu di ya, dimanapun lah gitu ya, restoran. Nah, jadi di restoran itu ada pelayan gitu ya. Nah, pelayan itu pasti akan memberikan pelayanan ya, service, dan dia juga akan memberikan pesanan makanan, ya tentu saja pesanan makanan itu ada kualitasnya juga gitu. Ada kualitasnya juga. Nah, di sini kita akan membuat suatu proses inferensi kita sebutnya. Inferensi itu bahasa Indonesianya adalah penyimpulan, kesimpulan atau penyimpulan ya. Nah, saya pengen nentu ini. Kalau kualitasnya segini, pelayanan segini, kira-kira si customer akan ngasih tips berapa ya gitu. Kalau kualitas saya segini, saya kasih segini, service saya kasih segini, kira-kira tips yang dikasih oleh oleh customer saya berapa ya gitu. Nah, itu kasusnya gitu, kasus sederhana ini, dan ini sangat populer di kalau Anda baru belajar Fazi ya. Jadi kasus quality, service, dan tips gitu. Oke, baik. Di sini ada kasus quality and service. Jadi Anda bayangkan di sini ada kualitas, ya. Kualitas itu terdiri dari tiga. Jadi yang disimpulkan, jika kualitasnya tertentu, servisnya tertentu, maka tipnya berapa. Nah, Anda harus bikin membership function dulu. Membership function dari quality dan service. Nah, di sini didefinisikan untuk kualitas, itu ada tiga jenis kualitas. Ada poor, poor ini jelek, kualitas makanannya jelek gitu ya. Ada average atau rata-rata, ada good gitu ya, good gitu. Good, jadi yang kualitasnya bagus banget gitu. Nah, di sini Anda bisa lihat yang biru ini adalah poor, kualitasnya jelek. Yang segitiga, yang orange itu adalah rata-rata, yang good itu ada yang hijau. Nah, ini bentuknya segitiga. Kenapa bentuknya segitiga? Ternyata setelah disurvei, semua orang sepakat gitu. Kalau misalkan kualitas nomor 5, itu semua orang sepakat itu average gitu ya. Tapi ternyata antara 5 sampai 10 ada yang tidak sepakat. Ada yang bilang bahwa 5 sampai 10 itu kualitasnya bagus banget. Ada yang bilang antara 0 sampai 5 itu kualitasnya justru termasuk poor gitu. Jadi ada irisan di situ. Nah, ini ada proses yang harus Anda bikin dulu membership function untuk kualitasnya. Nah, selain kualitas, berikutnya yang harus kita bikin membership function adalah service. Nah, di sini service-nya terbagi menjadi eh, tiga juga. Dia bagi tiga. Servisnya ada poor, servisnya jelek banget, servisnya rata-rata, sama servisnya good, bagus banget gitu ya. Antara 0 sampai 10. Nah, range-range ini Anda bisa tentukan kalau di apa? Di Fuzzy, di Python ya, di Python kita menggunakan ini. Nah, ini bagian sini. Nah, library-nya itu pakai SK Fuzzy gitu ya. Ini library yang cukup terkenal juga di Python. Jadi 0, 11, 1 gitu ya. Nah, lalu misalkan contohnya quality ya 0, 11, 1. Oke, baik. Ya, dia pakai auto membership function gitu ya. Tapi sebetulnya harus definisikan. Oke, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Itu yang perlu saya jelaskan. Di sini dia pakai auto. Jadi auto maksudnya ditentukan oleh codingnya aja gini ya. Eh, dibagi rata lah istilahnya oleh codingnya gitu. Tapi kalau Anda tidak menggunakan auto, ini Anda bisa definisikan gitu. Jadi range-nya itu ada 0, 11, 1 ya. 0, 11, 1 itu maksudnya 0, 1, 0 sampai 11 di sebelah kanannya gitu. Itu tiga ya, tiga membership function ini di generate oleh sistem. Tapi kalau yang apa namanya, kalau yang tipnya itu dia definisikan sendiri. Nah, ini sama poor, average, good untuk kualitas dan pelayanan juga poor, average, good.
Nah, untuk tipsnya coba perhatikan. Bukan poor, average, good lagi, tapi low, medium, high. Ya, low, medium, high. Range-nya antara 0 sampai 25 ya. 26 ini batas atasnya gitu. 0 sampai 25, range fuzzy-nya paling atas adalah 1. Nah, di sini dia definisikan nih. Untuk low, tip low, maka bentuk fuzzy-nya itu adalah trim. Trim fuzzy, ya. Trim fuzzy itu bentuknya adalah 0, 0, 13. 0, 0, 13 itu maksudnya untuk yang low, mulainya dari 13, mulainya dari 0 ya. 0, 0, 13 nih. 0, 0, 13. Mulainya dari 0, titik paling puncaknya juga di 0, sedangkan, sorry, 0, puncaknya atasnya 0, paling ujung kanannya adalah 13 gitu. Nah, sedangkan untuk medium itu adalah 0, 13, 25. Artinya paling kiri 0, paling atas 13, paling kanan 25 gitu. Nah, sedangkan untuk high itu paling kirinya 13, paling tengahnya 25, paling kanannya 25 gitu. Nah, makanya dia bentuknya seperti ini gitu. Jadi dibikin dulu membership function untuk setiap komponen atau variabel yang akan Anda inference gitu ya. Di sini kan inputnya quality dan service, outputnya adalah tip. Nah, bikin membership function untuk quality, bikin membership function untuk service, bikin membership function buat tips gitu ya. Gitu. Nah, sampai situ dulu mungkin ya. Jadi tahap pertama kita sudah selesai, kita harus mendefinisikan membership function ini. Lalu berikutnya, seperti yang saya sampaikan, ketika kita sudah mendefinisikan membership function ini, kita harus mendefinisikan rule berikutnya atau aturan gitu. Nah, aturan di sini Anda bisa bisa definisikan ya. Kalau kita lihat ini aturannya sebetulnya kombinasi antara input ya. Jadi kalau inputnya ada 2, masing-masing ada 3, harusnya ini ada sekitar 9 aturan. Kan 3 kali 3 9. Ada sekitar 9 aturan ya dari inputnya. Tapi di sini yang dia definisikan hanya 3 saja. Ya nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Ini harusnya 9 aturan. 9 aturan itu maksudnya kalau kualitinya poor, servisnya poor, apa? Kalau kualitinya poor, servisnya average, apa hasilnya? Kalau kualitinya poor, servisnya bagus, hasilnya apa gitu. Gitu. Jadi dikombinasiin antar input. Nah, di sini dia bilang, kalau kualitasnya poor, servisnya poor, maka tipsnya dari customer adalah low gitu. Kalau servisnya average, tipsnya medium, ya, ya di sini, maka itu tidak ada, ya ini harusnya dibikin ya. Harusnya ini average, medium, maka harusnya medium juga gitu. Sorry. Kalau servisnya average, ini langsung ke tip ya. Jadi aturan berikutnya yang dia definisikan, kalau servisnya average, itu medium. Tidak penting, maka kalau di sini dia definisikan nih, tidak penting kualitasnya seperti apa, yang penting kalau servisnya average, maka tipsnya medium. Nah, tapi sebetulnya ini kan agak kurang masuk di akal ya, nggak mungkin juga kita sebagai customer memberikan medium, tapi misalkan kualitas makanannya juga jelek kan nggak mungkin gitu ya. Harusnya ditambahin satu lagi nih, kalau servisnya rata-rata, lalu kualitasnya rata-rata, maka tipsnya adalah medium. Tapi kalau di sini didefinisikan mau kualitasnya segimanapun, asal servisnya rata-rata, ya average, maka dia medium, sorry. Kalau dia servisnya good, kualitinya good, maka tipsnya high gitu ya. Nah, itu yang perlu dibikin ya. Nah, ini kan hanya visualisasi dari rule-nya saja. Oke. Nah, setelah Anda bikin ini, Anda bisa uji ya. Anda bisa uji. Kalau kualitasnya 5, servisnya 5, maka tipsnya berapa? Gitu ya. Oh, ternyata tipsnya 12,16 gitu ya. Atau 12,17. Nih, Anda bisa lihat nih. Kalau setelah kita bikin rule-nya, ini kita bikin membership function-nya kita bikin, Anda bisa uji nih. Kalau kualitasnya 5, servisnya 5, maka tipsnya berapa? Hasilnya adalah 12,67 ya. Di sini kan 12,67.
gitu. Anda bisa coba lagi kalau tips quality-nya 5, misalkan inputnya misalkan 6 gitu ya, maka tipsnya pasti berbeda. Kalau misalkan kualitasnya 2, lalu servisnya itu 7, maka tipsnya juga pasti beda gitu. Nah, itu adalah fuzzy gitu ya. Jadi setiap input yang kita lakukan itu tidak pasti gitu. Input quality service itu kan sifatnya tidak pasti gitu ya. Jadi tidak seperti kasusnya eksak gitu. Pokoknya kalau kualitasnya medium, servisnya medium, tipsnya selalu 5.000, selalu misalkan ini kan satuannya dolar ya. Selalu misalkan $10 gitu kan tidak mesti juga. Ya terserah ini aja lah, terserah siapa customernya, dia mau ngasih $10, mau kasih $11 kan itu tidak pasti gitu. Tapi kalau kita modelkan ke fuzzy, kita bisa nebak gitu. Kira-kira si customer ini pasti ngasih berapa gitu ya. Kalau misalkan servisnya 4, kualitasnya 6, dia kira-kira ngasih berapa. Itu kita bisa tebak dengan fuzzy gitu ya. Itu fuzzy, cukup simpel sebetulnya fuzzy ini. Eh, Anda bisa pakai di IoT bisa, proses pengambilan keputusan bisa, dipakai buat di hybrid dengan optimisasi juga bisa, dipakai buat data analitik pada proses prediktif analitik juga bisa, dan dipakai untuk merancang kecerdasan buatan pada proses action mengambil keputusan itu juga bisa. Oke, ada pertanyaan? Kosong ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Anda nyoba LSTM ya, nyoba LSTM dan fuzzy ya. LSTM nanti dikumpulkan apa? Di bagian pertemuan ke-9, prediktif analitik ya. Prediktif analitik, analytics, LSTM. Sama nanti di bagian pertemuan ke-10, prediktif analitik, fuzzy. Oke, saya minta nyoba ya. Nanti hasil cobanya kasih penjelasan sedikit ya di Word gitu ya tentang yang Anda coba gitu ya. Sebetulnya ini untuk LSTM dan fuzzy cukup banyak contohnya di Kaggle. Saya minta nyoba, lalu nanti diunggah ke sini hasil kerjaannya. Ini untuk yang fuzzy, coba lakukan exercising fuzzy ya. LSTM dulu ya, LSTM data dan kasus bebas gitu ya. Beri penjelasan singkat ya di Word. 7 ya, 9. Ini bukan assignment fuzzy ya, assignment LSTM, sorry. Salah nih. Oke, sebelum saya tutup kelasnya, ada kendala mengerjakan UTS-nya. Ada 3 orang yang udah submit nih. Tapi nggak usah saya kasih tahu ya. Nanti diserbu nanti. Yang udah ngumpul. Ada kendala dalam mengerjakan ininya, UTS-nya. STM ya, masih latihan masih ya. Oke, minggu depan kita akan coba ya. Jadi sebetulnya di Power BI itu ada satu fitur di sini namanya Python. Jadi kalau Anda misalkan melakukan proses apapun di Python itu coding Python-nya keluar di sini dan Anda juga bisa nambahkan coding Python gitu di sini.
Jadi kalau Anda bikin predictive analytic, Anda tambahkan coding Python-nya di sini, itu bisa muncul di dashboard Power BI-nya. Itu minggu depan kan kita pelajari ya. Singkat di Fuzzy ya. Fuzzy Python. Sama ya. Ini 11 ya. Ya, 10 Fuzzy ya, assign ya. Latihan Fuzzy Python sama assignment latihan. Oke. Berarti saya asumsikan kalau tidak ada yang bertanya, mungkin lancar ya berarti pengerjaan take home testnya ya untuk UTS. Baik, materi kita sampai di situ. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan exercising ya. Karena balik lagi, hampir semua pekerjaan